engkau telah memberikan uzur, memberikan maaf dan juga kesempatan untuk bersama sekian kali, itu sudah mencapai batas akhir kesempatan memberikan uzur. Di tafsir As-Sa'di, Syekh Sa'di di Taisirul Karimir Rahman di halaman 482 mengatakan, faqala lahu Musa, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Al-Khadir, in sa'altuka an syai'in ba'da hadhil marrah, kalau aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah kali ini, ba'da hadhil marrah, setelah kali ini, fala tusahibni, maka engkau jangan menyertaiku lagi. Ai fa anta ma'dzurun bidzalik, maka engkau sudah punya uzur, ma'dzur, ma'dzur, diberi uzur untuk meninggal, punya uzur karena pertanyaan lagi, wa bitarki suhbati, fa anta ma'dzurun bidzalika, maka engkau punya uzur dengan alasan tersebut, wa bitarki suhbatika, dan dengan meninggalkan pertemanan atau persahabatan denganku. Qad balagta min ladunni uzra, ai a'dzarta minni, engkau telah memberikan uzur kepadaku, walam tuqassir, engkau tidak menguranginya. Baik. Demikian kurang lebih maknanya. Wallahu a'lam. Baik. Wa yuraji'u Musa nafsahu. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Al-Khadir dan dikomentari oleh Musa alaihissalam di peristiwa pembunuhan itu, maka yuraji'u Musa nafsahu. Nabi Musa alaihissalam pun mencoba untuk merenungi diri. Muraja'ah, raja'ah artinya mereferensi lagi, kembali kepada dirinya. Fayajidu annahu qad khalafa mattafaqa alaihi ma'ar rajulis salihi marratain. Fayajidu, maka Nabi Musa alaihissalam mendapati annahu qad khalafa, bahwasanya dirinya itu telah mukhalafah, menyelisihi mattafaqa alaihi, apa yang telah disepakatinya ma'ar rajulis salih, bersama seorang laki-laki yang salih, yaitu Al-Khadir. Berapa kali? Marratain. Fayubadiru bi ikhbari sahibihi ayyatruka lahu fursatan akhirah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersegera, fayubadiru, bersegera untuk mengabari sahabatnya tadi, gurunya tadi itu, ayyatruka lahu fursatan akhirah, agar Al-Khadir berkenan untuk memberikan fursah yang terakhir, memberikan kesempatan yang terakhir, memberikan peluang yang terakhir, peluang kesempatan yang terakhir. Fayaqulu, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, in sa'altuka ayyuhas siddiq, atau ayyuhas sadiq, an syai'in ba'daha, gitu. Kalau aku bertanya kepadamu, wahai sahabat, wahai teman, an syai'in, tentang suatu perkara, ba'daha, setelah itu, ai ba'da hadhil marrati tsaniyati, maksudnya ba'daha itu ba'da hadhil marrati tsaniyah, setelah yang kedua kali ini, fala tusahibni, ai fala taj'alni sahiban au rafiqan laka, maksudnya fala tusahibni itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Tantawi, maka jangan engkau jadikan aku sebagai sahabat, teman yang mendampingi, au rafiqan laka, atau rafiq, teman dekat untuk menemani perjalanan. Ya. Fa innaka qad balagta min ladunni uzra, fa innaka qad balagta al-ghayata allati takunu ma'dzuran ba'daha fi firaqi. Karena engkau telah mencapai klimaksnya kesempatan memberikan uzur
yang menyebabkan kita harus berpisah gitu. Li'anni akunu qad khalaftuka mirara. Ya, li'anni karena li'anni akunu qad khalaftuka karena aku sudah menyelisihimu miraran berkali-kali. Jadi intinya pokoknya kalau ada aku bertanya lagi ya udah, maka berarti ini terakhir kali dan kita berpisah. Qad balagta min ladunni 'udhra. Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir beliau mengatakan wahuna lam ya'tadir Musa bin nisyan. Di sini Musa alaihissalam tidak menyampaikan uzur karena lupa. Jadi nggak menyampaikan alasan aku lupa sebagaimana yang pertama kan. La tu'akhidni bima nasitu kan. Yang pertama itu kan itu. Jangan engkau hukum aku karena kelupaanku kan gitu. Di sini nggak menyampaikan tentang lupa itu. Kenapa? Imma li annahu lam yakun nasi. Pertama boleh jadi imma li annahu, entah itu lam yakun nasya. Boleh jadi imma li annahu lam yakun nasya, boleh jadi dia emang nggak lupa, lam yakun nasya, walakinnahu rajjaha taghyiral munkaril azim. Lakinnahu rajjaha taghyiral munkaril azim. Tapi Nabi Musa alaihissalam melihat suatu kemungkaran yang jauh lebih besar, maka menuntutnya untuk melakukan perubahan, menuntutnya untuk memberikan komentar terhadap itu. Wa huwa qatlun nafsi biduni mujibin, yaitu membunuh jiwa tanpa ada yang membolehkannya untuk dibunuh. Ala wajibil wafa'i bil iltizam. Dia Nabi Musa alaihissalam lebih mengedepankan perubahan, mengubah suatu kemungkaran itu, yaitu membunuh seorang anak tadi itu, dibandingkan dengan memenuhi atau dibandingkan dengan menunaikan komitmen beliau, iltizam. Jadi Nabi Musa lebih sebenarnya dia ingat, tapi Nabi Musa alaihissalam lebih mengedepankan untuk mengomentari atau mengomentari tentang kemungkaran yang sangat besar tersebut dibandingkan dengan komitmen menjaga komitmen, dibandingkan dengan menjaga komitmen untuk tidak komentar. Gitu. Jadi karena kemungkaran jauh lebih besar, maka beliau memprioritaskan mengomentari atau berkomentar terhadap kemungkaran tersebut. Gitu ya, bisa difahami ya. Wa imma li'an, yang itu yang pertama, kemungkinan pertama itu. Jadi dia nggak lupa, tapi Nabi Musa alaihissalam itu lebih memilih berkomentar karena itu lebih utama, lebih prioritas dibandingkan dengan menunaikan komitmen yang telah disampaikan oleh beliau. Wa imma li'annahu nasi, atau memang Nabi Musa itu lupa. Wa a'rada 'anil i'tidhari bin nisyani li samajati taqarruril i'tidhari bihi. Ya, sebenarnya Nabi Musa alaihissalam lupa, tapi Nabi Musa mencoba untuk beralih dari menyampaikan uzur karena lupa itu karena berulangnya penyampaian uzur. Yang pertama lupa, yang kedua mau bilang lupa lagi kan gitu. Wa 'alal ihtimalaini, dan dua peluang tadi itu, dua probability tadi itu, faqad adala ilal mubadarati bishtirati ma tatma'innu ilaihi nafsu sahibihi. Nah, dengan dua peluang tadi itu, yang pertama entah karena lupa atau yang kedua karena dia nggak mau minta maaf lagi untuk yang kesekian kalinya, maka hal itu kemudian membuat Nabi Musa bersegera untuk menyampaikan syarat lagi agar sahabatnya tadi itu, orang soleh yang tadi itu, yaitu Al-Khadir itu, tenang jiwanya, sehingga bisa menerima Nabi Musa untuk tetap bersama, gitu ya.
bi annahu in ada lis-su'ali alladhi la yabtaghihi sahibuhu, kalau sekiranya Nabi Musa itu ada lis-su'ali, mengulang lagi untuk bertanya, alladzi la yabtaghihi sahibuhu, yang itu tidak diharapkan oleh sahabatnya, oleh gurunya tadi itu, faqad ja'ala lahu alla yusahibahu ba'dahu, maka hal itu membuat Nabi Musa alaihissalam tidak lagi menyertai Al-Khadir setelah itu, atau Al-Khadir tidak menyertai Nabi Musa setelah itu. Demikian maknanya, wallahu a'lam. Berkaitan dengan lupa atau nggak lupa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan peristiwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, an Ubay bin kasrahnya Ka'bin qala, ia berkata, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingat seseorang, maka Nabi akan mendoakannya. Da'alahu, bada'a binafsihi. Beliau mulai dari diri beliau sendiri dulu. Gitu. Jadi kita kalau ingat fulan atau fulana misalnya, kita dianjurkan mendoakan misalnya. Saya pernah suatu ketika dalam sebuah acara lalu ditampilkanlah seorang tokoh yang sudah wafat lama. Tokoh ini tidak diragukan lagi siapa namanya, semua orang mengenalnya. Ditampilkan dan sebuah monitor besar di slide. Lalu dia nanya, siapa ini? Kata syekh yang berbicara. Semua jawab, fulan gitu, menyebutkan namanya. Hanya sedikit yang berdoa. Kata syekh bilang, kalian sebenarnya saya nggak perlu jawaban dari kalian siapa dia, karena semua orang tahu namanya. Tapi yang aku harapkan adalah engkau mengucapkan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Beliau sudah wafat mendahului. Itu yang beliau harapkan. Orang terkenal, untuk apa ditanyakan siapa ini? Nggak perlu tanya, nggak perlu jawaban namanya siapa. Semua orang tahu semuanya. Tapi diharapkan adalah doa untuk beliau. Semoga Allah rahmati para guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala dzata yaumin, maka suatu hari Nabi SAW bersabda, rahmatullahi alaina wa ala Musa. Semoga rahmat Allah menaungi kita dan Nabi Musa alaihissalam. Lau labitha ma'a sahibihi. Kalau sekiranya Nabi Musa itu tetap bersama sahabatnya, bersama Al-Khadir, bersama ar-rajul as-salih, laki-laki yang saleh itu, la absaral ajab. Pasti Nabi Musa akan menyaksikan keajaiban. Walakinnahu qala, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra muthaqqalatan. Nabi Musa katakan itu kan, kalau aku bertanya tentang sesuatu lagi setelah kali ini, maka jangan beri kesempatan kepadaku untuk menyertaimu, karena engkau telah mencapai uzur yang yang sudah banyak, sudah mencapai puncaknya uzur. Muthaqqalatan, dengan berat hati mengatakan itu. Demikian Imam At-Tabari menjelaskan. Ya. Dari ini juga kita bisa belajar bahwa uzur itu ya jangan terus uzur terus gitu. Artinya orang sampai menyampaikan uzur berkali-kali, 10 kali misalnya, enggak. Ya, apalagi di hal yang sama. Baik. Syekh As-Sallabi dalam kitab Musa wal Khadir halaman 66 beliau mengatakan, wa najidu fi hadzal ishtirati, wa najidu fi hadzal ishtirati, dan kita jumpai di penyampaian syarat min Musa alaihissalam, dari Nabi Musa alaihissalam ini, kita dapati adaban aziman wa insafan wa adlan. Kita jumpai adab yang sangat luhur, adab yang sangat agung,
wa insafan, dan insyaf, dalam bahasa kita insyaf, insafan, insaf menyadari diri, wa adlan, dan penuh keadilan, faqad ja'ala li muallimihil udhr fi tarki musahabatihi thalithati tajannuban li ihrajihi. Ya, faqad ja'ala li muallimihi al-'udhr, maka lo jadikan sekiranya menyampaikan udzur untuk yang ketiga kalinya, maka hendaknya sahabatnya itu memisahkan, memutuskan untuk tidak bersama lagi, ya, fi tarki musahabatihi, meninggalkannya dari proses pertemanan atau kebersamaan tersebut, tajannuban li ihrajihi, dalam rangka menghindarkan diri dari kemungkinan memberatkannya, membebaninya, gitu. Li ihrajihi, bukan pakai kha, ya, pakai ha. Jadi ihraj itu ada suatu yang membebani, suatu yang memberatkan, gitu. Jadi nggak mau dia, Nabi Musa alaihissalam, dalam rangka menjauhi barangkali kemungkinan akan memberatkannya, membebani juga kan, ini melakukan ini ternyata dia komentar, melakukan ini ternyata komentar, gitu. Maka khawatir akan membebani atau memberatkannya, maka Nabi Musa pun menyampaikan kalimat itu. Wa rubbama yakunu fi hadza i'tiraf bi hajmil qudrat lada Musa alaihissalam. Itu pertama tadi ada insaf, ada adil, ya. Di sini katakan wa rubbama yakunu fi hadza i'tiraf, wa yakunu fi hadza, dan boleh jadi pada hal ini i'tirafa, ya, ada i'tirafun bi hajmil qudrati lada Musa. Di sini terdapat pengakuan, i'tiraf Nabi Musa alaihissalam, ya, pengakuan Nabi Musa alaihissalam terkait kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, kapasitas Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sini seperti ada pengakuan kapasitas Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika mengatakan kalimat ini, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra, seolah Nabi Musa menyampaikan, ya, kapasitasku untuk menyertaiku hanya sampai di sini. Jadi artinya emang aku enggak sebagaimana yang kau katakan, aku enggak mungkin bersabar, mungkin ini batas akhirnya sampai di sini. Faqad ra'a annahu la yatahammal syai'an a'zam min hadha. Dan Nabi Musa alaihissalam melihat bahwa annahu la yatahammal syai'an, Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menanggung beban a'zam min hadha, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ini. Kan bertingkat, kan? Dari tadi yang rusak apa, terus ternyata tingkat berikutnya lebih berat lagi, akan lagi berat lagi nanti. Kalau terus gitu, ujiannya makin naik, makin berat lagi. Wa taqdirul insani li makanatihi wa qudratihi amrun matlub. Dan pengakuan diri seorang manusia terhadap kemampuannya, terhadap kedudukannya, itu emang dituntut, gitu. Perkara yang dituntut. Artinya harus mengakui bahwa ada kekurangan, ada punya sesuatu yang perlu diperbaiki. Hatta yakhtar minal ulumi ma yamtaz bihi wa yabra' fihi. Nah, dari situ maka seorang akan bisa memilih, yakhtar, ilmu yang mana yang spesial dibutuhkan oleh dirinya. Mana yang kira-kira akan memberinya manfaat sehingga dia akan bisa memperbaiki atau menaikkan kapasitas yang dimilikinya, menaikkan kemampuan dirinya. Gitu. Jadi menyadari akan kekurangan yang dimiliki agar bisa mengisinya, meningkatkan kemampuan di hal yang kurang dari dirinya tersebut. Yang tercela itu kan ketika orang merasa tidak ada kekurangan, seperti di surah Al-Alaq yang pernah kita bahas waktu itu, ya. Innal insana layatgha, gitu.
Manusia itu benar-benar melampaui batas. Kenapa itu? Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa tidak ada kebutuhan lagi bahkan pada Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri terhadap orang lain. Ya, karena yang harus kita sadari bahwa siapapun kita makhluk yang serba kekurangan. Kurang semuanya, banyak kekurangan. Dan begitu yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan dengan Al-Khadir, bahwa sehebat-hebatnya Nabi Musa alaihissalam masih banyak hal yang tidak diketahui olehnya. Begitu juga kita tidak menguasai banyak ilmu, tidak menguasai banyak hal yang dikuasai oleh yang lainnya. Kita sangat terbatas. Wallahu a'lam.